rumah kami. Kemudian akhirnya diwakafkan. Ternyata prosedur wakaf itu saya ceritakan pada para santri ya. Oh diceritakan, oh ini sudah direkam toh? Ya sudah, saya ceritakan. Dan ini penting untuk saya ceritakan pada kalian, mudah-mudahan kalian nanti bisa melanjutkan. Kan saya tidak akan berumur panjang sampai ratusan tahun dong, saya tahu. Kalau sampai ya alhamdulillah masih bisa manfaat. Tapi saya berharap kalian meneruskan apa yang kami lakukan. Jadi sesimpel itu. Kemudian ke KUA lah itu kakak ipar saya itu ke KUA nanya, Pak kalau mau terima wakaf itu prosedurnya bagaimana? Oh kalau personal prosedurnya itu ternyata tidak bisa ibu sendirian, ibu harus mencari 6 orang lain sehingga nanti jadi 7 orang. Jadi kalau kita mau menerima wakaf sebagai individu itu disarankan oleh KUA itu 7 orang. Ini kalian juga bikin santri nanti ya, kalau misalnya sebagai individu mau menerima wakaf itu harus 7 orang. Kemudian 7 orang bingung kakak saya itu, ingatlah saya kan rumah saya dekat dengan lokasi itu kan. Nah tolong dibantu nyari 7 orang untuk menerima wakaf. Wakaf apa? Wakaf tanah untuk apa? Untuk rumah tafis. Oh ya siap. Hanya mengatakan siapa aja bismillah. Saya nanya Pak Duko, Pak RT, Pak RW. Jadilah yang menerima itu Pak RT saya, Pak RW saya, Pak Duko saya, gitulah. Sampai 7 orang, sampai tetangga saya. Setelah 7 orang, kemudian Pak KUA itu beritahu sebaiknya karena nanti ada wakaf. Wakafnya apa? Akad wakafkan. Akad wakafnya itu ternyata adalah dimohon dari pemberi wakaf itu untuk membuat tanah ini dijadikan masjid dan rumah tahfiz. Nah, gitulah. Karena awalnya memang ada masalah terkait dengan tempat tinggal masjid dan rumah tahfiz itu. Kemudian di tahun 2016, jadi sudah 4 tahun yang lalu. Kemudian saran KUA sebaiknya bapak-bapak dan ibu ini setelah menerima wakaf supaya lebih legal nanti untuk berikan masjid dan pesantren membuat yayasan. Ya, kami baru saja buat yayasan. Kemudian nama yayasan itu adalah Yayasan Pondok Pesantren Penghafal Quran Qurratu A'yun. Kemudian mulailah kami menjalankan amanah wakaf itu, membangun masjid yang pertama kali di lahan seluas 380 meter persegi. Nah, ini dibangun sejak tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2020 ini sudah jadi. Pas mau diisi oleh para santri, ada COVID sehingga para santri sekarang masih di rumah. Untuk santri putra ini menghabiskan dana sekitar 4 miliar rupiah. Ini 4 miliar ini belakang rumah. Kemudian dana dari mana? Dari Allah. Salah satunya paling banyak ya dari bapak dan ibu pengusaha rumah makan ayam itu. Keren kan? Jadi dari pengusaha bisa membuat masjid 4 miliar, masjid perak ini. Kalau kalian selfie bagus kan? Kalian nanti kalau main cari nama masjid ini namanya Masjid Baitul Haq. Baitul Haq itu artinya rumah kebenaran, rumah kebijaksanaan dan seterusnya. Kalian bisa nanti mau sholat atau menghafalkan Quran di sini free, karena ini memang rencana untuk free of charge dari masjid juga free ya, namanya Masjid Perak. Ada masjid kelas ini Masjid Perak ya. Arsitekturnya dosen arsitektur UGM yang waktu itu masih kuliah di Jepang. Namanya sekarang itu sudah selesai. Namanya yang saya kenal hanya nama panggilan siapa Pak Hari. Kemudian pemimpin proyeknya nggak main-main, salah satu direktur di Universitas Gadjah Mada, dosen teknik sipil, keren kan? Karena nama Amal Soleh akan saya sebutkan nama beliau. Nama pemimpin proyeknya adalah Bapak Dr. atau Arif Setiawan Budi Nugroho PhD, salah satu direktur di UGM, direktur yang bagian logistik apa itu kalau salah, saya nggak tahu juga. Pokoknya saya kenalnya secara pribadi karena Allah saja, karena beliau juga pengawas yayasan itu. Kemudian beliau juga yang memimpin pembangunan itu Masjid Mardiyah, karena ini amal soleh beliau, jadi saya harus ungkapkan ke beliau. Tanpa bantuan itu kami nggak tahu ini masjid mau dibuat seperti apa, karena tukang-tukang di tangga saya di Bungo juga ada yang sanggup membuatnya. Ini sampai ganti 4 proyektor itu, 4 tim project ini itu membangun desain yang agak aneh ini. Bagi saya itu agak aneh. Setelah jadi, ternyata bagus ya, bagus kan? Saya mau promosi. Dadahan orang-orangnya nanti jadi bagus yang memuliakan masjid ini, memakmurkan masjid ini. Salah satunya saya minta dan santri Budi Mulia memuliakan masjid ini. Ya, gitu ya. Ini di belakang saya. Itu pengantarnya.
Baik, mari kita mulai kajian hari Kamis ini dengan judul pengembangan kepemimpinan profetik, itu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulina rabbana zidna ilma. Saya mau cek sedikit ada tambahan Kak. Oh, ada Kak Nur nih, perkenalkan ada M Nur 2. Ini saya tebak ini kayaknya Cak Nur ini dari Banjarmasin. Kak Nur. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berarti benar nih Kak Nur ya. Sehat Kak Nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sahabat satu perjuangan dulu sampai sekarang lah ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Sri Murniati. Assalamualaikum Bu Sri Murniati. Kemudian juga ada Uswatun Muslimah. Ya, selamat bergabung ya. Ada fotonya Cak Nur ini. Alhamdulillah. Baik, materinya tadi sudah saya share di chat. Kalau Cak Nur belum bergabung nanti minta santri ya. Nanti saya hubungi secara personal juga bisa. Siap. Saya akan mulai judulnya ini pengembangan kepemimpinan profetik. Apakah sudah bisa dilihat? Yang paling jauh Banjarmasin, Cak Nur. Sudah bisa melihatnya Cak Nur? PowerPoint. Sip. Makasih. Siap, saya akan share screen secara penuh. Jadi ini ceritanya, pengembangan profetik ini adalah riset yang saya kerjakan dalam rangka tesis pada waktu S2 tahun 2003 hingga 2006 di program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian sampai sekarang, begitulah ya. Saya santri angkatan kelima Padepokan Budi Mulya, sekaligus bertugas sekarang di Psikologi Universitas Islam Indonesia. Kalau mau menghubungi saya di budiharto@wiacid, nomor WA saya 0815792489. Hari ini 3 September 2020 ya. Baik, yang pertama agendanya ada 4. Di dalam 4 itu ada anaknya lagi jadi 6. Yang saya desain kemungkinan di 4 kali hari Kamis, karena setiap Kamis ini waktunya 1 jam, jadi sekitar 4 jam. Biasanya ini saya gunakan training ini memang sehari. Ini sebuah workshop itu, tapi saya buat ini dalam bentuk kuliah untuk para santri Budi Mulya dan beberapa alumni ya yang berminat untuk bergabung. Baik, ada 4 agenda. Agenda pertama itu pengantar. Agenda kedua pengertian kepemimpinan, agenda ketiga kepemimpinan profetik, agenda keempat pengembangan kepemimpinan profetik. Pengembangannya itu ada 6, riset, buku, kuliah, assessment atau tes psikologi dan psikotes gitu ya, tentang pengembangan profetik, kemudian workshop dan konseling kepemimpinan profetik, serta komunitas pengkaji dan pemberdayaan masyarakat tentang karakter kepemimpinan profetik. Hari ini kita baru sampai kemungkinan ke nomor 3, atau kalau sampai nomor 4 yang awal. Pengantarnya adalah terjadi perubahan lingkungan yang sangat cepat di dunia ini, gitu ya. Tahun 2001 ada istilah VUCA, singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Artinya dunia ini berubah dengan sangat cepat atau volatile, kemudian perubahannya itu tidak menentu, perubahannya itu kompleks, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, kemudian ambigu. Ambigu itu ya nggak jelas seperti apa perubahannya. Kemudian di sekitar tahun 2018-2017 itu ada istilah dari Oxford namanya tuna, ini dekat dengan istilah ikan ya, ikan tuna, singkatan dari turbulence.
Turbulence ini terjadi ya pada konteks ini, volatile maupun turbulence ini terjadi di konteks pandemi COVID-19 ini. Jadi ada turbulensi kayak orang naik pesawat tiba-tiba turun anjlok ke bawah itu dengan sangat cepat, turbulence. Banyak organisasi atau perusahaan atau komunitas masyarakat atau organisasi apa saja yang tadinya nyantai, nyaman, tiba-tiba harus terjerembab ya karena atau harus berhenti beroperasi karena COVID-19. Dan tidak pasti sampai kapan ini COVID-19 ini atau pandemi ini akan berakhir. Ada istilah menggunakan pesimis atau sedang dan optimis. Optimis mungkin setahun lagi atau setengah tahun lagi, kalau yang pesimis mungkin 2 tahun lagi. Kemudian novelty, muncul kebaruan, kemudian ada ide baru, tiba-tiba ada usaha yang organisasi yang tiba-tiba naik, misalnya terkait dengan IT, kemudian terkait dengan online itu tiba-tiba jadi naik. Kemudian pangan itu juga naik, tapi ada juga yang turun sebaliknya ya. Dan masih sama, ambiguity. Perubahan lingkungan organisasi yang VUCA maupun tuna, yang selesai tuna sajalah, atau VUCA dan tuna gitu, di Indonesia kan, itu perlu diantisipasi oleh semua elemen, kita semua, termasuk santri Budi Mulia ya. Santri sekarang itu saya kira perubahan kalian itu sangat cepat dibandingkan kami, sehingga kalian perlu mengantisipasi dengan cara kalian zamannya namanya beda. Zaman saya zaman kolonial, kalau zaman yang Mas Kahar itu namanya zaman milenial, kalau zaman santri sekarang itu zaman kolonial, karena corona ya, zaman kolonial, kolonial, milenial, terus kolonial, istilah saya teman satu kolonial, zaman di mana ada pandemi corona yang mengubah semua kehidupan, salah satunya tuna tadi. Perlu diantisipasi oleh generasi kolonial ini untuk mencapai tujuan Siratal Mustaqim, ya, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diperlukan karena kalian nanti diminta jadi pemimpin, cendekiawan, itu para pendiri Budi Mulia, para Bapak Pemimpin Budi Mulia yang mendirikan Pak Amir Rais dan kawan-kawan, sekarang dipimpin oleh Profesor Ustadz Profesor Khairil Anwar dan kawan-kawan. Diperlukan konsep kepemimpinan yang lebih autentik. Salah satu teori kepemimpinan yang baru, masih baru di Indonesia, saya kira belum banyak diterapkan. Yang banyak itu yang nanti yang setelah saya bulan Oktober, namanya Mas Misbahul Huda akan menjelaskan kepemimpinan transformasional. Yang banyak di Indonesia ini termasuk dunia ini teori tentang kepemimpinan transformasional. Authentic leadership ini salah satu teori yang pasca transformasional, namanya authentic leadership. Diperlukan konsep kepemimpinan yang autentik, lebih autentik, untuk memulihkan kepercayaan yang sejati, untuk memulihkan kepercayaan atau trust, harapan atau hope, optimisme atau optimism, ketangguhan atau resiliensi. Disingkat ada juga singkat hero, hope, efficacy, resiliensi, dan optimism. Hope, harapan, optimisme, ketangguhan, dan efficacy. Kalau yang ini kepercayaan. Serta kebermanfaatan atau meaningful. Yang memulihkan harapan agar kita, insya Allah, istilah kemarin dalam artikel di Kompas apa ya? Bersiap yang terburuk tapi berharap yang terbaik. Nah, gitu. Berharap yang terbaik. Berharap Allah meridhoi, berharap Allah mengadakan tolongan terbaik. Di zaman yang benar jadi salah, salah jadi benar, istilah membawa ke zaman edan, kan? Di zaman yang edan ini yang masih bisa beruntung, yang autentik, yang eling lan waspada, itu contoh dari autentik. Yang eling Gusti Allah lan waspada. Ini statement yang disampaikan, ditulis oleh salah satu pemimpin Indonesia dalam hal ini. Mengapa saya tulis? Karena menurut saya Muhammadiyah salah satu organisasi autentik di Indonesia. Nah, itu maka pemimpinnya saya referensikan untuk kalian. Pada tahun 2018 beliau menulis di Republika itu, judulnya Pertaruhan Para Pemimpin. Kiai Haji Haidar Nasir, sekarang profesor ya, Haidar Nasir. Menurut beliau, tulisan beliau di situ bisa kalian cek nanti di itu atas itu websitenya. Ikan busuk dimulai dari kepala. Wah, itu metafora yang sangat bagus ya.
Jadi kalau kita beli ikan di pasar Kolombo, kalau santri itu kalau nyari ikan itu cara ini Cak Nur ini dulu waktu santri ini sering ini melakukan ini, memilih ikan untuk per ya, par itu, per dan par ini melihat ikan itu dari kepalanya. Kalau kepalanya, matanya itu masih berkilau, itu berarti masih seger. Kalau matanya sudah ada itu kayak kataraknya itu sudah tidak seger lagi, maka itu badannya juga begitu masih segar lagi. Ikan yang busuk dimulai dari kepala, sebaliknya juga ikan yang bagus, yang autentik itu yang masih segar bisa dilihat dari kepalanya. Kemudian beliau gunakan metafora itu untuk mendeskripsikan pemimpin. Merah, putih, dan hitamnya umat serta bangsa bergantung pada pemimpinnya. Pemimpin itu jantung dan kepala dari tubuh manusia, hati dan akal, kolbu dan akal tepatnya gitu ya. Jantung ya, kalau dalam fisiknya jantung, kolbu itu jantung kalau fisik. Jantung dan kepala itu ya akal dari manusia. Tubuh, jantung dan kepala dari tubuh manusia. Pemimpin itu seperti itu. Hal yang terpenting ialah bagaimana setiap umat Muhammad SAW mengikuti uswah hasanah atau teladan yang terbaik dari Nabi Agung tersebut dalam seluruh gerak hidup. Jadi istilah beliau sebaiknya kita meneladani beliau itu. Lebih-lebih yang mengaku atau didisposisikan sebagai tokoh atau pemimpin umat dan pemimpin bangsa. Bagaimana caranya membuktikan agar kita itu meneladani Nabi Muhammad SAW, membuktikan diri kita itu selaku pemimpin teladan. Adakah kata-kata kita ini sejalan dengan tindakan kita? Kata-kata pemimpin itu sejalan dengan tindakannya. Saya kira memang sekarang relatif susah ya, karena banyaknya influencer, ya. Lawannya buzzer gitu ya, yang baik dipersepsikan buruk, yang buruk dipersepsikan baik kalau tidak cocok. Jadi antara kata dan tindakan seringkali tidak sejalan. Sehingga santri Budiala diharapkan mengikuti Nabi Muhammad SAW menurut beliau itu. Kalau menurut saya nih, kalau santri beliau, kalau beliau itu seluruh Muhammadiyah ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW yang integritasnya tidak teragukan lagi. Itu kata dan tindakannya sejalan. Para pemimpin umat dan bangsa juga bertindak yang sebaiknya itu jujur. Nah ini masuk nih, sidik, amanah, tabligh dan fatonah sebagaimana akhlak utama Nabi Muhammad SAW saat teladan. Nah, dari sana aja jujur, amanah, tabligh dan fatonah ini saya akan menceritakan karena ini sejalan dengan riset saya tadi saya ceritakan atau beberapa perspektif. Baik, saya akan ceritakan sedikit tentang teori tentang pengertian kepemimpinan, misalnya dari Profesor Gary Yukel, dirangkum artinya adalah kemampuan dan proses pengaruh orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam ada kata imamah, ini sedang ada riset, mau ada riset dari teman saya dari UII, S3 UII, beliau dosen di Alma-Ata, kemarin membuat ide yang menarik, Butin Suhati namanya. Konsep kepemimpinan dengan mengikuti imamah atau berdasarkan kata imam dalam sholat. Jadi pemimpin dengan meneladani pemimpin sholat. Nah, menuju meneladani pemimpin. Dari kata amma ya umum. Dan yang ketiga muncul kata imam atau kata malik, dari pemimpin atau raja. Dan kalau yang paling banyak di Indonesia itu ada istilah tentang khilafah. Dari kata khilafah artinya di belakang atau pengganti atau mewakili. Khalifatullah itu artinya mewakili Allah. Khalifatullah itu dipraktekkan di Yogyakarta. Jadi Sultan itu kita yang di Yogyakarta itu yang 10 sekarang itu, dari yang pertama sampai ke 9, sekarang 10 agak diperbaiki kata beliau itu, tapi menurut saya lebih pas yang lama 1 sampai 9, yaitu Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang kaping jumeneng ing Ngayogyakarta Hadiningrat jumeneng ing nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang kaping 9, ingkang kaping setunggal. Said Abdurrahman Sayyidin Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah jumeneng ing nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang kaping setunggal dumugi ingkang kaping sedasa. Kemarin Khalifat Allah ada perubahan sedikit kalau yang ini
saya lupa Abdurrahman Sayyidin Panto Mulifatullah jumlah inang kari Yogyakarta hal tinigrat ingkang kaping sedoso yang dupa dari bagian mana saya agak lupa kemarin. Jadi kontroversi ya. Intinya begitu ya. Jadi mereka itu wakil Allah untuk Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi Yogyakarta Hadiningrat ini ada khalifahnya, ada wakil Allahnya namanya Sultan itu, Sultan yang ke pertama sampai ke 10. Itu hasil dari musyawarah. Kalau yang 10 itu dari 10 keluarga yang akan dianggap mewakili Allah, yang itu di Yogyakarta saja. Sehingga memang beliau jadi di Yogyakarta. Kemudian ada juga imarah. Ulul Amri ini juga tinggal di Indonesia, orang yang mengelola itu tadi Panotokumo itu. Orang yang mengurus dan mengelola organisasi. Kalau dalam ilmu ekonomi namanya manajemen ya, manager. Ulul Amri. Kemudian dari referensi lain dari Islam misalnya, kepemimpinan itu juga tugas, tanggung jawab dan ujian dari Allah atau amanah. Kata kunci amanah, itu amanah dipertanggungjawabkan tidak hanya pada para stakeholder tapi juga kepada Allah. Jadi kalau kalian jadi pemimpin nanti itu karunia Allah, sekaligus juga ujian dari Allah, tanggung jawab dari Allah melalui tadi orang-orang atau organisasi yang akan dipertanggungjawabkan selain kepada orang-orang itu juga kepada Allah di dunia hingga di akhirat. Sehingga ada kata kunci di sini. Kalau dari riset itu kata kuncinya influence, kalau dari kajian Islam itu kata kuncinya amanah atau bertanggung jawab. Pemimpin itu yang bisa mempengaruhi dirinya dan orang lain, sekaligus juga bisa bertanggung jawabkan terhadap dirinya dan orang lain serta terutama Allah. Nah, kita di Budi Mulia ini diajarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini Ustadz Suprapto malam Jumat menyampaikan ini. Saya ingat beberapa kali Ustadz menyampaikan ini. Sungguh telah ada pada di Rasulullah SAW itu suri teladan yang paling baik bagi kalian. Kalau kata Ustadz Prapto itu ada syaratnya, akan menjadi teladan bagi orang-orang yang apa? Ustadz Prapto saya kira lebih dari 3 kali, karena saya dulu ikutnya lebih dari 3 tahun di Budi Mulia, menggunakan ayat ini untuk mengingatkan kita semua sebagai santri. Saya sekarang meneruskan pesan Ustadz Prapto Ibnu Juremi itu yang dapat pesan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu, yaitu kita akan menjadikan Nabi sebagai suri teladan kalau kita mengharapkan itu rahmat Allah. Limangka nayarjullah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, kita seharusnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Tapi kalau kita nggak berharap rahmat Allah, ya sudah, teladannya yang lain silahkan, itu yang bukan Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu ingin dapat rahmat Allah, atau sebaliknya, yang telah menjadikan teladan pasti dia ingin mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, mengharapkan keselamatan dari hari akhir, di hari akhir kita baik di dunia, yaitu kalau di dunia itu hari akhirnya misalnya pensiun, selesai suatu tugas, lulus kuliah, lulus dari santri reguler yang tadi Budi Mulia dan menjadi santri selama hayat ya, Cak Nur saya, Bu Murni, ya. Santri Budi Mulia sepanjang masa ya. Luluskan dulu pernah lulus angkatan ke-5 sampai sekarang angkatan ke-15 ya. Kemudian lulus kuliah S1, lulus kuliah S2, lulus kuliah S3, pensiun, menyelesaikan suatu tugas task force dari suatu tugas. Itu hari akhir, mudah-mudahan kita semuanya hari akhir kita selamat. Terus juga lulus dari dunia, mudah-mudahan yaitu kita husnul khotimah. Kemudian yang paling akhir, lulus di hari akhir, yaitu Allah meridhoi kita, Nabi meridhoi kita, menyayangi kita, sehingga kita dimasukkan golongan-golongan yang wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa menyembah Allah dan senantiasa dikaruniai Allah surganya Allah. Amin. Bagi orang yang ingin selamat dari akhirnya masing-masing itu, ya, teladannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, syaratnya kalau orang itu mau memberi teladannya adalah Nabi Muhammad, dia itu banyak berzikir. Wa dzakarallaha katsira. Zikirnya itu banyak, senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir pada Allah. Jadi ada 3 kata Ustaz Prapto itu dulu. 3 syarat bagi orang yang meneladani Nabi Muhammad. Yang pertama mengharapkan rahmat atau kasih sayang Allah, rahmat rahimnya Allah. Dan yang kedua mengharapkan keselamatan di hari akhirnya. Yang ketiga senantiasa berzikir pada Allah. Maka
teladan pemimpinnya ya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW salah satunya bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah gembala. Karena kita semua itu pernah diminta untuk mengikuti Nabi jadi penggembala, gembala kambing, gembala kelinci, gembala ayam, gembala teri. Kalau ayam dan gembala ya, ini gembala itu kambing, kerbau, kelinci ya gembala juga ya, kambing, kerbau ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kambing, sapi, tapi yang sering digembala itu kambing. Setiap kalian adalah gembala. Ini juga saudara kita yang Nasrani juga menganggap orang-orang itu gembala ya. Gembala. Setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin. Dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya atau kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya yang dipimpinnya itu. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin juga atas rumah tangga dan anak-anak dari suaminya itu dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tanggung jawabnya. Seorang pekerja rumah tangga yang membantu di rumah tangga adalah pemimpin dalam memelihara harta dan benda majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Kalian semua adalah penggembala atau pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jadi kita semua ini pemimpin untuk diri kita dan sekitar kita dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Dalam kajian Ustadz Hamdani Bakran Azhaki, ini salah satu saudaranya Cak Nur, itu sama-sama dari Banjar. Sekarang saya ngaji ke beliau setelah dari Budi Mulia. Maksudnya setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri adalah kita semua itu diharapkan mampu memimpin jiwa dan raga. Jiwa atau nafs dan raga itu badan atau jasmani. Kita sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Jadi pemimpin itu memimpin jiwa dan raga. Seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Itu. Jiwa itu sendiri, menurut kajian Ustadz Hamdi Bakran Azhaki ini, itu paling tidak terbagi secara besar dalam 3 hal. Yang pertama yang dipimpin itu kolbunya. Jadi semua pemimpin itu harus mampu memanage atau mengelola kolbunya. Seperti yang sampaikan oleh Agim itu ya. Manajemen kolbu harus bisa memimpin kerja dari hati nuraninya, yang rumah dari hati nurani itu kolbu, yang istilah Pak Kiai Haji Haidar Nasir tadi itu, Pak Profesor Haidar Nasir itu adalah jantung kalau fisik. Memimpin kerja hati nurani kolbunya sendiri. Kemudian yang kedua, memimpin kerja akal pikirannya. Kalau fisiknya itu otak, kalau psikisnya namanya akal pikiran, mind. Memimpin kerja akal pikirannya sendiri. Yang ketiga, memimpin kerja panca inderanya sendiri. Indera pendengaran, kalau fisiknya ya telinga, indera penglihatan, badannya itu mata, indera pendengaran, penglihatan, kemudian indera penciuman itu hidung, ya fisiknya hidung, kalau psikisnya atau jiwanya itu indera penciuman, indera pencap, mengecap ya, kalau badannya itu lidah, kalau panca inderanya indera pencap, kemudian indera peraba ya atau perasa kulit. Fisiknya kalau panca inderanya berarti bagian jiwanya namanya indera perasa. Kemudian juga memimpin jasmaninya. Jasmani itu sebenarnya dipengaruhi besar oleh jiwanya. Kalau jiwanya kuat, kalau jiwanya lemah kebalikannya, jiwanya dipengaruhi oleh badannya. Misalnya generasi rebahan, generasi yang suka berebah itu kan jiwanya jadi terpengaruh oleh rebahan. Karena itu kalau kalian kuliah sebaiknya jangan rebahan. Karena rebahan itu buat kalian jadi males. Karena rebah itu untuk tidur. Padahal sebaiknya kalau tidur pun ingat Allah juga. Wa'ala junubihim itu tetap ingat Allah. Seharusnya jangan banyak rebahan. Itu contoh rebahan itu tetap jiwa yang dipengaruhi oleh badan. Sebaiknya kita duduk. Kemudian kita sudah wudhu. Nah itu jasmani dipengaruhi oleh jiwanya atau nafsaninya. Jadi gitu, pemimpin itu sebelum pimpin orang lain harus mampu mengendalikan dirinya. Dirinya itu terbagi dari 2, yaitu jiwa dan raga. Jiwa itu terbagi jadi 3, kolbu, akal pikiran, dan panca indera. Kemudian jasmani itu terbagi menjadi banyak ya, kepala, tangan, kaki, organ tubuh.